Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Erina Nur Maulidia. Saya dosen dari UIN Raden Intan Lampung, Prodi Sosiologi Agama. Terima kasih sudah memberikan saya waktu dan mengundang saya menjadi pemateri pada seminar online hari ini yang berjudul The Impact of COVID-19 in Sociology Perspective atau dampak COVID-19 dalam perspektif sosiologi. Baik, kali ini kita akan membahas pandemi COVID-19 dengan sudut pandang fenomena sosial atau realitas sosial yang terjadi di masyarakat hari ini, masyarakat dunia, dan terjadi juga di negara kita Indonesia. Kita akan membahas realitas sosial yang sedang terjadi secara general dari yang partikular secara khusus, kasus demi kasus yang terjadi pada masyarakat akibat dari dampak virus corona ini. Berikut adalah biodata saya. Berikut adalah referensi terpercaya yang bisa kita percaya atau ketika kita akan memantau update terkini mengenai pandemi virus corona, yaitu bisa dilihat dari situs WHO, kemudian Johnson Hopkins, kemudian ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, juga bisa ke Worldmeter. Virus corona tiba di Indonesia. WHO secara resmi telah mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai pandemik global. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus atau virus corona baru, yaitu secara global kasus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, yaitu di Cina pada akhir tahun 2019, dan positif terjangkit masyarakat Indonesia pada 1 Maret tahun 2020. Selanjutnya, bisa teman-teman lihat ini adalah tabel 10 negara dengan kasus tertinggi terinfeksi virus corona pada tanggal 4 April 2020. Di web Johns Hopkins University, ini teman-teman dapat memantau jumlah kasus terinfeksi secara global ataupun per negara dari 181 negara. Dalam grafik kuning di sebelah kanan, bisa kita lihat perkembangan virus corona dan dapat teman-teman lihat bahwa setiap harinya akan terus meningkat. Itu dapat dilihat dari grafik. Data update kasus terinfeksi corona yang saya tampilkan adalah pada tanggal 3 April 2020. Diketahui secara global, kasus yang terinfeksi atau terkonfirmasi ada 1.056.000 terinfeksi virus corona. Angka kematian mencapai 55.000 dan dinyatakan sembuh atau bebas virus corona sebanyak 221.000. Sedangkan di Indonesia berada di urutan ke-37 dari 181 negara yang terinfeksi dengan jumlah terkonfirmasi yaitu sebanyak 1.986 orang, kematian sebanyak 181 orang, dan kesembuhan sebanyak 134 orang. Dampak terhadap perekonomian global. Dampak corona bagi pemerintahan sangat sistemik, masif, dan terstruktur. Sektor ekonomi berpotensi terdampak yakni sektor jasa, khususnya pariwisata. Selain sektor pariwisata, ada transportasi yang menjadi sepi akibat adanya pandemi ini. Pembelian tiket yang tidak seramai biasanya. Kalau kita lihat berita Jakarta, Lingko atau angkot di Jakarta itu dinonaktifkan. Kemudian selanjutnya, di sektor manufaktur dan perdagangan internasional juga ikut mengalami dampaknya. Mengingat 27% impor non-migas berasal dari China. Kemudian 16,7% pangsa ekspor Indonesia adalah China. Fenomena di masyarakat. Fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu media massa, efek moral panik,
terjadi kecemasan di dalam masyarakat. Moral panik yang muncul dari efek pemberitaan seperti hoak menjadikan masyarakat kita semakin khawatir akan dampak yang akan terjadi, alih-alih untuk semakin waspada. Hal ini menjadi pemicu atas ketidaksadaran masyarakat, sehingga berupaya mempersiapkan apa-apa yang menurut mereka perlu sebelum terjadinya kemungkinan terburuk. Tetapi bukannya bersikap wajar, malah masyarakat kita semakin terprovokasi untuk menimbun kebutuhan-kebutuhan harga pokok, bahan pokok, tanpa berpikir akan dampak ketika semua melakukan hal tersebut, terutama kenaikan harga dan kelangkaan barang-barang produksi. Kemudian, kecemasan masyarakat mengakibatkan yang namanya psikosomatis atas pandemi COVID-19 ini, karena cemas yaitu mempengaruhi banyak efek dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, pada keadaan kehidupan dan memenuhi kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 ini? Ya, karena penyebaran yang sangat cepat dan lintas benua, WHO menetapkan penyebaran virus ini di atas wabah dan endemik, yaitu pandemi. Hampir semua negara yang terdaftar dari PBB terjangkit virus ini, termasuk juga negara kita Indonesia. Siapa yang paling bertanggung jawab dari penyebaran virus ini? Ya, upaya pemerintah dan kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak saling menyalahkan, baik sesama individu ataupun individu dengan pemerintah, namun mulai dari diri sendiri, untuk dapat berjuang bersama-sama dengan pemerintah melawan yang namanya virus corona ini. Karena tidak mungkin Indonesia terbebas dari virus corona kalau yang berusaha hanyalah pemerintah. Dan apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19? Nah, selama belum ditemukannya antivirus, yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah menghentikan atau mengurangi lajurnya penyebaran virus ini. Dan apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Seharusnya beberapa negara memilih lockdown sebagai solusi menahan lajur penyebaran virus dan wilayah terjangkit atau mengurangi kemungkinan masyarakat yang sudah terjangkit untuk menularkan virusnya ke wilayah lainnya. Namun hanya beberapa negara yang menerapkan sistem lockdown ini. Selanjutnya adalah karantina wilayah. Ada 4 jenis karantina wilayah. Yang pertama karantina di rumah, karantina di rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar oleh pejabat karantina kesehatan. Dan kita ketahui, pemerintah Indonesia memilih pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai upaya melawan corona dengan meliburkan sekolah, perkantoran, pariwisata, ya. Kemudian semua aktivitas-aktivitas yang banyak dilakukan di tempat-tempat pariwisata atau tempat-tempat yang biasa dilakukan perkumpulan harus dihentikan. Kalau tadi ada upaya dari pemerintah, selanjutnya adalah langkah yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mencegah penyebaran corona ini, yaitu adanya social distancing dan physical distancing. Ya. Nah, WHO memberikan perubahan dari status social distancing menjadi physical distancing. Langkah digunakan menjaga jarak yang sepenting di tengah pandemi global ini. Virus corona memaksa kita menjaga jarak fisik minimal 1 meter agar tidak terjadi penularan, tetapi tidak berjarak sosial karena kita harus tetap saling peduli dan menguatkan. Apa sih physical distancing itu? Nah, dalam bahasa Indonesia, physical distancing ya, physical distancing diartikan sebagai batasan fisik dengan padanan kata atau yang biasa kita dengar jaga jarak fisik. WHO menegaskan tindakan menjaga jarak fisik dan mengisolasi diri jika sedang sakit memang diperlukan untuk meredam, meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Kemudian ada menjaga jarak fisik bukan berarti menjadikan seseorang terisolasi secara sosial. Ya, sosial itu tetap bisa dilakukan,
Masyarakat diminta tetap melakukan interaksi sosial seperti biasa, misalnya memanfaatkan teknologi-teknologi online atau informasi online menggunakan media sosial. Kemudian seminar-seminar yang tadinya di ruangan tertutup menjadi menggunakan seminar online seperti hari ini. Nah, di sini ada teoretikus yang memprediksi ancaman resiko global ini, Ulrich Beck ya. Beck ini mengatakan kemungkinan saat pandemi terjadi, menurut Ulrich Beck ya, di sini ada pandemi bersumber dari tularan virus binatang. Maka ada benarnya apa yang disebut Beck sebagai resiko fisik ekologis. Pandemi diproduksi oleh manusia. Nah, inilah yang disebut oleh Beck sebagai resiko sosial. Dalam konteks masyarakat resiko, wabah ini secara normatif menimbulkan dampak dan risiko di bidang kesehatan dan keselamatan penduduk dunia, yaitu resiko eksternal dan resiko alamiah, yaitu oleh Giddens ya yang mengatakan. Selain itu ada juga resiko buatan seperti masifnya informasi mengenai wabah COVID-19 ini di media cetak maupun online yang menyebabkan adanya kepanikan. Ya, kemudian di sini ada efek COVID-19. Efek COVID-19 ini resiko internal, ada masyarakat resiko, kemudian ada moral panik, ada disfungsi sosial, krisis ekonomi global, krisis humanisme, yaitu yang diberikan dari efek COVID-19 ini. Yang pada dasarnya prinsip-prinsip interaksi itu tidak hilang. Memang dalam perspektif agama silaturahmi menjadi berkurang ya, karena tidak ada salaman, kemudian tidak ada tatap muka atau tidak mendatangi rumah keluarga. Tapi media yang tersedia sekarang kan juga cukup representatif ya sebagai sarana silaturahim, bisa menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian dampak COVID-19 dalam perspektif sosiologi, yaitu ada alurnya dari media massa menimbulkan efek moral panik dan kecemasan masyarakat. Moral panik yang muncul dari efek pemberitaan menjadikan masyarakat kita semakin khawatir akan dampak yang akan terjadi ya. Hal ini menjadi pemicu atas ketidaksadaran masyarakat, sehingga yang tadi itu berupaya mempersiapkan diri untuk apa-apa yang menurut mereka perlu sebelum terjadinya kemungkinan buruk di depan sana nantinya. Tapi bukannya bersikap secara wajar, tapi masyarakat semakin terprovokasi untuk menimbun ya kebutuhan-kebutuhan pokok, kemudian menaikkan harga, kemudian terutama kenaikan harga yang terjadi di pasar ya. Kemudian kecemasan masyarakat mengakibatkan psikosomatis saat pandemi COVID-19 ini, karena kecemasan ada efeknya berdampak pada kehidupan sehari-hari kita. Kemudian ada sajian media, karena sajian media di televisi dan media online kita sangat mudah mengaksesnya. Dari sistem kapitalisme hadirlah efek produk modernitas, yaitu asuransi, BPJS, dan sesuatu yang mengurangi masyarakat untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Karena apa? Karena adanya efek dari kecemasan dari masyarakat. Ada tokoh Giddens yang banyak mencurahkan pemikiran pada masalah perkembangan modernisasi atau globalisasi serta realistis masyarakat kota modern ya, yang mengatakan bahwa dalam masyarakat industri, resiko dalam derajat yang besar sedang dihasilkan di dalam masyarakat modern. Secara spesifik, industri dan efek sampingnya sedang menghasilkan suatu deretan luas konsekuensi berbahaya, bahkan mematikan bagi masyarakat. Tokoh menggunakan konsep-konsep waktu dan ruang, ya, yaitu Beck menunjukkan bahwa resiko-resiko modern ini tidak terbatas pada tempat. Ia mencontohkan pada kehadiran teknologi-teknologi ya,
seperti teknologi nuklir, di mana sebuah kecelakaan nuklir dalam suatu lokal geografis dapat mempengaruhi banyak bangsa atau suatu kecelakaan, dan dapat mempunyai efek-efek genetik yang dapat mempengaruhi generasi-generasi masa depan. Terlepas dari itu, kehadiran coronavirus ini atau COVID-19 ini disebabkan oleh penyebaran virus kelelawar, ular, binatang lainnya ya. Namun, di sisi lain yang menjadi perdebatan hangat hingga saat ini adalah beberapa pihak menduga bahwa COVID-19 ini merupakan buatan manusia yang secara sengaja dibawa ke Cina. Nah, itu adalah efek dari culture masyarakat risiko. Kemudian efek COVID-19 menurut culture masyarakat risikonya, penyakit sebagai bagian dari resiko merupakan sasaran untuk akumulasi profit dari kapitalisme. Jadi penyakit ini kapitalisme ngambil keuntungan dalam bentuk penyediaan medis modern ya, kemudian ataupun upaya-upaya penyembuhan itu dipercayakan kepada kapitalisme. Kemudian juga antisipasi atas munculnya penyakit-penyakit yang diklaim sebagai satu-satunya pilihan adalah rumah sakit. Hal ini terjadi karena masyarakat kita pun sudah terkungkung ya dengan logika medis modern sebagai satu-satunya klaim kebenaran untuk penanganan penyakit ini. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan motif ekonomi yang dikejar-kejar melalui culture risiko tersebut diterima secara taken for granted oleh masyarakat. Jadi ketika penyakit ini ya solusinya adalah ke kapitalisme gitu. Rumah sakit solusinya gitu. Kemudian adanya pemerintah perlu ya mencari solusi stimulus yang kreatif untuk masyarakat secara ekonomi rentan menjadi korban akibat wabah corona ini. Kemudian adanya anggaran proyek ibu kota baru dan anggaran infrastruktur bisa dialihkan untuk bantuan tunai langsung BLT ya, pengucuran uang tunai melalui program BLT dan program Keluarga Harapan yang selama ini telah teruji bisa diperluaskan dan ditingkatkan nilai bantuannya. Tapi harus tetap tepat sasaran ya. Jadi sasarannya harus benar-benar tepat. Gitu. Kemudian di sini ada garis merahnya, yaitu tentang studi pentingnya efek COVID-19 dalam pandangan sosiologi, yaitu menimbulkan beberapa efek yang dominan ya, yang benar-benar dirasakan pada saat ini. Dan efeknya ini sebenarnya bukan hanya saat ini, tapi ketika pandemi ini berakhir pun akan memiliki efek-efek yang memberikan dampak yang luar biasa bagi yang pernah mengalami dan masyarakat yang menjadi mayoritas merasakan efek dari physical distancing atau yang di rumah saja. Nah, itu mengalami hasil dari setelah pandemi ini berakhir nantinya. Di sini sudah saya tuliskan berikut efek yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 dalam kehidupan sosial. Yaitu yang kita rasakan adalah penutupan sekolah ya, sampai perguruan tinggi, dari PAUD sampai perguruan tinggi hingga bimbingan-bimbingan belajar itu semuanya tutup dan berbasis ke pengajaran via online, daring ya, dinilai. Tetapi secara sosiolog juga kebijakan kuliah online ini dirasa kurang efektif dilakukan. Tetapi mau tidak mau ini harus dilakukan untuk sementara waktu. Kemudian kriminalitas meningkat. Banyak ya sektor usaha, dari usaha yang kecil sampai usaha yang besar itu tutup. Dan sehingga mengakibatkan kriminalitas meningkat dan pengurangan tenaga kerja, yaitu terjadinya PHK. Kemudian pendapatan yang menurun secara drastis, langkanya lapangan pekerjaan. Iya, sekarang tidak ada lapangan pekerjaan lagi. Yang terjadi adalah para pekerja di kota itu berbondong-bondong pulang untuk ke kampung halamannya, dan di kampung halamannya tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan, dan tidak ada lapangan pekerjaan yang dibuka. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan perempuan meningkat.
Tenaga kesehatan di garis depan ya, itu luar biasa. Jadi pekerja perempuan meningkat yang tadinya seorang ibu bekerja di kantor, maka sekarang ada dual karir ya. Dia harus mengerjakan peran domestik juga mengerjakan perannya di rumah, yaitu mengurus keluarga, mengurus rumah, dan mengurus suami dalam waktu bersamaan. Kemudian yang keempat adalah pekerja rumah tangga dalam negeri ya. Itu tidak dibutuhkan karena sektor domestik dapat dikerjakan mandiri karena adanya work from home. Ya, yang tadinya PRT atau asisten rumah tangga itu dibutuhkan, itu sekarang setelah kita melakukan survei, itu banyak PRT yang dipulangkan gitu, karena tidak dibutuhkan untuk sementara waktu ini. Kemudian yang kelima adalah pekerja rumah tangga migran TKW yang tadinya seperti di negara Hong Kong ya, atau Singapura atau negara-negara yang memberikan kebebasan libur, ini tidak mendapat libur karena adanya lockdown yang diberlakukan untuk mengurangi atau mencegah penyebaran virus corona ini. Seperti contohnya di Hong Kong ya, ini Filipina dan negara lainnya. Kemudian ada yang keenam, dampak ekonomi jangka panjang. Secara keseluruhan, virus corona memiliki dampak besar pada sektor penerima upah harian ya. Nah, ini ketika upah harian, maka ketika tidak bekerja di lockdown seperti di rumah ya, di rumah saja, maka yang terjadi adalah tidak mendapatkan upah. Kemudian pemilik usaha kecil ya, seperti bidang kuliner, kemudian sektor jasa, maka itu akan mengalami penurunan permintaan. Dan mereka yang bekerja di sektor informal juga merasakannya. Pemerintah juga harus memangkas anggaran infrastruktur ya, sebesar 423 triliun pada tahun ini untuk penanganan COVID-19 ini. Realokasi juga harus ditunjukkan untuk anggaran jaringan pengamanan sosial serta perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, ini adalah solusinya, yaitu memberikan usaha-usaha preventif untuk meminimalisir kerugian dan pendapatan yang benar-benar down ya, dirasakan oleh usaha mikro dan kecil juga menengah. Kemudian yang 8, harga saham yang anjlok mengakibatkan sektor pemerintahan mengalami penurunan nilai mata uang. Nah, bahwa terdapat 3 bentuk keterlibatan yang diperlukan dalam pencegahan virus corona 19 ini ya, COVID-19 ini, yaitu perlunya keterlibatan dan bantuan material dari pemerintah, kemudian adanya kesadaran kolektif dan pembagian kerja. Masyarakat bukan semata penjumlahan individu, tetapi sistem yang dibentuk oleh hubungan antar mereka yang memiliki realitas spesifik dengan karakteristik tersendiri. Adanya peran warga untuk terlibat aktif menjaga diri dan komunitas akan memberi dampak yang signifikan pada aneka kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas kesehatan. Nah, ada baiknya kita berdiam diri di rumah dulu ya untuk sementara waktu ini untuk mengurangi efek dari pandemi ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Saya Erina Nur Maulidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.